Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan tetap semangat untuk belajar. Dan jikalau kita harus bepergian, tetap patuhi protokol kesehatan. Patuhi 5M-nya ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, minggu lalu kita sudah sempat belajar mengenai peta. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai penunjuk arah atau orientasi. Nah, ada yang tahu apa itu petunjuk arah atau orientasi? Nah, maksudnya gini. Secara umum, peta ini menggunakan orientasi utara. Jadi, pusatnya itu atau tolak ukurnya dari arah utara. Nah, artinya bagian atas pada peta biasanya selalu menunjukkan arah utara. Nah, bentuk atau simbol orientasi pada peta itu bermacam-macam. Salah satunya berupa anak panah dengan huruf U pada bagian atasnya. Nah, itu menunjukkan arah atau orientasi utara. Jadi, arah utara ini menjadi patokan atau alat ukur untuk menentukan arah pada peta. Selanjutnya, simbol peta atau lambang peta. Nah, simbol atau lambang peta ini merupakan gambar-gambar yang mewakili objek yang dipetakan atau yang ada pada gambar sebuah peta. Tujuan dari penggunaan simbol ini untuk memudahkan pemakai peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol peta dikelompokkan menjadi simbol titik, garis, warna, dan simbol luas. Simbol titik apa saja? Nah, simbol titik ini ada 3 macam, yaitu titik piktoral, yang kedua titik geometrik, dan titik yang berbentuk huruf. Nah, yang selanjutnya ada simbol garis. Nah, simbol garis ini dibuat dalam bentuk garis yang menunjukkan objek tertentu di permukaan bumi. Nah, sedangkan simbol luas, simbol luas ini menyatakan unsur yang ada di permukaan bumi yang mempunyai area atau luas tertentu. Nah, setiap bentuk gambar pada simbol peta melambangkan keadaan benda yang ada pada gambar atau yang dipetakan. Nah, yang selanjutnya simbol warna. Nah, warna di sini mencirikan hal yang khusus dalam beberapa objek. Misalnya warna hijau melambangkan ketinggian daratan dari 0 sampai 100 meter. Lalu warna coklat muda misalnya ketinggian daratan mencapai 2000 meter sampai dengan 2500 meter. Nah, sudah ada warna-warna atau lambang khusus untuk ketinggian daratan. Nah, selanjutnya garis astronomis. Nah, apa itu garis astronomis? Yaitu garis yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Pada umumnya garis astronomis hanya sebagai tanda di tepi atau pada garis tepi yang menunjukkan angka derajat. Nah, selanjutnya ada lettering yang merupakan pengangkaan atau angka dan pemberian tulisan pada sebuah peta. Nah, setiap peta pasti terdapat tulisan angka atau huruf yang memberi penjelasan setiap ketampakan yang terdapat pada gambar dari sebuah peta. Nah, tulisannya itu biasanya untuk menuliskan nama sungai, danau, kota, atau nama-nama yang lainnya. Selanjutnya legenda, yaitu keterangan dari simbol-simbol pada peta agar lebih mudah dibaca. Biasanya legenda ini terletak di sisi kiri atau kanan
di bagian bawah peta. Nah, yang kedelapan sumber peta dan tahun pembuatan peta. Jadi sumber dan tahun pembuatan peta ini perlu dicantumkan agar pembaca mengetahui asal peta yang diperoleh. Tahun berapa pembuatan peta tahun pembuatan peta sangat diperlukan karena pada peta yang menggambarkan data yang mudah untuk berubah-ubah, misalnya seperti peta hasil pertanian dalam peta persebaran penduduk. Nah, itu kan setiap tahunnya angkanya itu pasti berubah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, yang selanjutnya inset. Nah, inset ini merupakan peta kecil dalam peta pokok yang fungsinya sebagai petunjuk lokasi daerah yang dipetakan. Nah, inset menunjukkan lokasi daerah pada kedudukan dengan daerah sekitar yang lebih luas. Nah, tujuannya untuk memberikan atau memperjelas salah satu bagian dari peta dan menunjukkan lokasi yang sangat penting tetapi kurang jelas. Nah, selanjutnya C. Manfaat peta. Nah, manfaat peta tidak hanya sebatas untuk mencari lokasi yang ingin kita tuju. Nah, peta saat ini dimanfaatkan untuk keperluan militer sebagai perencanaan wilayah, pendakian gunung, dan sebagainya. Peta digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam berbagai bidang ilmu kebumian, terutama oleh para ahli geografi. Peta dapat memberikan banyak informasi keadaan suatu daerah. Informasi yang diperoleh dari peta adalah gambaran keadaan suatu wilayah dengan lebih jelas, misalnya untuk menggambarkan persebaran penduduk suatu daerah dan sebagainya. Nah, informasi yang dapat diperoleh dari peta seperti lokasi suatu daerah yang dinyatakan secara astronomis, geografis, administratif, lalu ukuran suatu wilayah seperti jarak, luas, tinggi, dan sebagainya. Yang selanjutnya letak wilayah astronomis Indonesia. Nah, siapa yang tahu berapa letak astronomis Indonesia? Nah, jadi letak astronomis Indonesia adalah letak suatu negara yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, lalu letak astronomis Indonesia di angka berapa? Nah, letak astronomis Indonesia di antara 6 bujur lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi jarak dari ujung utara sampai dengan ujung selatan Indonesia adalah sekitar 17 derajat atau kurang lebih 1889 km. Dan jarak dari batas barat sampai batas timur Indonesia kurang lebihnya 46 derajat atau 5.111 km. Nah, di sini ada yang tahu apa itu garis lintang dan garis bujur? Nah, garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang terhadap sumbu bumi. Sumbu bumi adalah garis yang menembus ke dalam bumi dan menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, sedangkan garis lintang ini sejajar dengan garis khatulistiwa, baik yang ada di selatan maupun yang ada di sebelah utara. Jika garis lintang diteruskan ke barat atau ke timur, maka akan bertemu sebagai lingkaran. Nah, lingkaran yang paling besar adalah lingkaran ekuator atau khatulistiwa atau garis ini. Adapun lingkaran yang paling kecil adalah di titik kutub. Lingkaran khatulistiwa atau ekuator membatasi belahan bumi atau hemisfer antara utara dan belahan bumi selatan atau hemisfer. Semua lingkaran lintang sejajar dengan ekuator. Sekarang kita bahas tentang garis bujur. Nah,
Garis bujur atau garis meridian merupakan garis khayal pada peta atau globe sebagai busur lingkaran yang membujur atau sejajar dengan sumbu bumi melalui kutub utara dan selatan, serta tegak lurus pada ekuator. Nah, lingkaran bujur semua sama besarnya sehingga sulit untuk menentukan bujur 0 derajat. Nah, sebagai pangkal perhitungannya. Nah, berdasarkan Kongres Ilmu Kebumian di kota Greenwich di Inggris, garis bujur yang melalui kota Greenwich ditentukan sebagai garis bujur 0 derajat atau meridian Greenwich. Nah, yang selanjutnya, bagaimanakah pembagian waktu di daerah Indonesia? Nah, pembagian waktu di Indonesia ini memicu pada awal mula letak Indonesianya. Jadi Indonesia ini terletak pada 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Artinya waktu di Indonesia lebih cepat daripada waktu Greenwich karena berada di wilayah timur. Nah, Indonesia juga terletak di sepanjang 46 derajat garis bujur atau 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi setiap wilayah yang ditempuh oleh matahari ini dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Nah, WIB ini menggunakan patokan garis bujur 105 derajat bujur timur. Nah, wilayah ini meliputi daerah Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, di daerah WITA menggunakan patokan garis bujur 120 derajat bujur timur dan daerahnya itu meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. Nah, selanjutnya WIT waktu Indonesia Timur menggunakan patokan garis bujur 135 derajat bujur timur dan wilayah ini meliputi daerah Papua dan Maluku. Iya, baiklah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai peta dan juga tentang letak astronomis wilayah Indonesia. Nah, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya pada minggu yang akan datang. Dan pesan Ibu selalu jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita sedang PJJ dan pembelajaran kita laksanakan secara daring, tapi jangan menutup kemungkinan kalau kita akan tetap terus bisa belajar. Jadi tetap semangat dan juga semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.